Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Budi Setiaji. Baik, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menutup lubang pada software Mastercam. Setelah kita selesai pembuatan partnya atau modelingnya, berikutnya yang kita lakukan adalah persiapan pembuatan programnya. Baik, kita lihat dan kita pelajari terlebih dahulu. Kita cek dulu. Kita menggunakan analysis position. Z teratasnya berapa? Oke, Z0. Z yang mau kita proses berapa? Z-50 mili. Jadi kedalamannya nanti kita setting 0 sama dengan 50 mili. Kemudian kita ukur jaraknya. Sisi ini, ya, dari sisi ini ke sisi ujung kita lihat delta X nya berapa. 10 mili. Ini bertujuan untuk penentuan diameter tool yang mau kita pakai. Kemudian sisi ini ke sisi yang ini kita lihat delta sumbu Y, yaitu 15 mm. Oke, berarti jarak terdekat ada 10 mm. Kemudian berikutnya kita cek radius dalamnya. Di sini cuma ada satu radius dalamnya. Kita pergunakan analis dinamik. Kita klik. Kemudian kita akan lihat di sini terlihat radius 20 mm. Jadi teman-teman bisa menggunakan tool selama tool itu di bawah radius 20 meter, itu bisa digunakan. Maksud dan tujuan tadi kita ukur jarak antara sisi terluar dengan bagian luarnya, yaitu 10 mili dan 15 mili, adalah kita bisa tahu tool apa yang akan kita pakai. Kemudian kita butuh memperbesar boundary-nya atau batasnya atau tidak. Misalkan tadi tertera 10 mili, berarti kita bisa menggunakan tool dengan ukuran maksimal diameter 20 mili, karena separuh dari diameter 20 mili adalah 10 mili. Kalau teman-teman mau pakai tool lebih besar dari 20 mm, berarti harus memperbesar boundary supaya bagian yang tadi kita ukur bisa terproses dengan sempurna. Baik, kita bisa mulai saja. Pertama-tama kita akan buat boundary-nya terlebih dahulu secara manual terlebih dahulu. Boundary itu batas pemrograman. Kita rubah warna terlebih dahulu di sini. Kemudian kita pilih rectangle, klik kiri. Kita coba rubah dari warna biru menjadi warna misalkan saja magenta. Ya, yang ini. Kita klik OK. Kemudian kita pilih rectangle. Ya, simbol yang ini. Kita klik satu klik di sini, kemudian satu klik yang lainnya di sebelah sini. Oke, selesai. Ya, akan terlihat warnanya yang magenta ada di sebelah bawah kurva. Kenapa dirubah warnanya? Biar terlihat batas yang sudah kita buat. Seandainya warnanya sama, kita akan kesulitan untuk mengidentifikasinya. Baik, sekarang kita akan coba rubah kembali menjadi warna biru. Tadi hanya sebagai contoh saja biar teman-teman mengerti kenapa kita harus merubah warna sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, klik kiri kembali di tempat yang tadi. Kita kembalikan menjadi warna biru. Terus kemudian kita ulang. Ya, seperti ini. Kita klik OK. Berikutnya, di sini kita butuh dua boundary. Kita filter dulu dengan klik yang tadi, analysis chain. Kita pilih yang chain. Chain itu maksudnya berantai. Jadi kalau kurva saling sambung menyambung, kita klik salah satu garis saja, akan secara otomatis memilih semua kurva yang tersambung. Oke, kita klik. Ya, seperti ini. Tujuannya adalah
kita ingin pilih kurva ini untuk disalin atau di copy ke arah atas. Ke arah atasnya bebas. Misalkan kita buat ke arah atas sumbu Z 200 mm. Ya, kita klik OK. Ya, sudah seperti ini. Kita clear color, klik kanan saja, kemudian pilih clear color. Kita cek dari pandangan atas, isometrik. Ya, bentuk kotaknya masih sama dengan bentuk di modelingnya. Kemudian kita perlu sedikit memperbesar boundary-nya, bagian paling kiri, kurva paling kiri. Kenapa? Karena secara konsep program, tool pertama yang saya mau pakai adalah tool diameter 25. Sedangkan kalau teman-teman tadi ingat, itu jarak dari sisi paling kiri ke sisi paling luar ada 10 mili. Jadi kalau tool saya diameter 25, itu tool tidak bisa masuk atau akses ke area itu. Jadi kita perlu memperbesar sedikit supaya lebih dari separuh diameter toolnya. Oke, kita setting seperti ini. Kita klik kiri kurvanya, kemudian kita pilih Expand Translate, kita move 5 mili, misalkan minus 5 mili seperti ini. Kita klik OK. Ya, sudah selesai. Kemudian kita sambungkan dengan trim, pilih trim 2 entity. Klik kiri, kemudian di sini, klik kiri di sini, klik kiri di sini. Oke, selesai. Cukup mudah ya, teman-teman. Oke, kita lihat kembali pandangan atas. Ya, sudah berbeda. Sudah sedikit lebih besar. Kemudian berikutnya kita setting penggunaan mesinnya. Kita pilih mesin mill default seperti pelajaran video di video-video saya sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Berikutnya kita akan setting untuk materialnya. Klik kiri di sini stock setup. Kita pilih all solid. Ya, klik. Kita dalam bentuk wireframe, kita pilih OK. Selesai, kita cek pandangan depan, isometrik, pandangan kanan. Ya, semuanya oke, sudah selesai. Baik, pertama-tama kita masuk ke toolpad, pilih surface roughing, kemudian pocket. Ya, ini checklist oke saja. Di sini ada keterangan enter new NC name, terserah teman-teman mau diberi nama apa. Misalkan kita beri nama part 1. Kita klik OK. Kemudian ada pilihan select drive surface, kita harus window. Kenapa kita window? Karena di sini ada yang berbentuk solid dan ada yang berbentuk surface. Jadi kita harus window biar semuanya terpilih dengan baik. Oke, setelah selesai kita akan pilih batas programnya. Kita pilih chain, kemudian kita pilih kurva yang tadi kita buat. Pastikan arahnya berlawanan jarum jam. Kita klik OK. Baik, berikutnya seperti biasa kita setting tool yang mau kita pakai. Kita pilih end mill, diameternya 25. Ya, double klik di sini. Kemudian kita atur feed rate-nya, misalkan saja 1500. Long rate-nya 1000, spindle speed-nya 2000. Ya, misalkan seperti ini. Retract rate-nya 5000. Sebenarnya ini nggak perlu diisi pun tidak masalah, karena kita udah checklist untuk rapid retract-nya. Jadi dia akan bergerak dengan kode G0. Untuk pemilihan tool yang mau kita pakai itu sebenarnya tergantung dari tool yang teman-teman punya di perusahaan masing-masing. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan teman-teman mau pakai insert buat roughing ataupun end mill yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, silahkan dikondisikan. Jadi sekali lagi ini hanya contoh saja. Baik, berikutnya pastikan plane seperti biasa harus di posisi top. Kemudian masuk ke sini, feed plane-nya kita atur 2 mm. Kemudian stock to lift on drive kita atur 0,5 mm. Kemudian boundary-nya kita atur di posisi center. Untuk roughing parameter, maksimum step down-nya kita atur 0,5 mm. Kemudian
yang kita checklist long outside containment boundary. Jadi setiap kali dia mau proses, dia selalu turun di luar batas yang kita sudah tentukan tadi. Kemudian kita atur untuk cut off depth-nya. Kita klik di sini, kemudian kita pindahkan ke absolute. Ya, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa ketik manual atau bisa pilih seperti ini. Misalkan kita lupa depth-nya berapa, kita klik select depth. Kemudian kita reset, yes. Kita klik batas paling atas, poin paling atas ini. Kemudian kita pilih poin paling bawah yang mau kita proses, ya seperti ini. Kita enter, kemudian kita escape, ya akan terlihat seperti ini. Ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi saya ingin merubah, mulainya dari Z kita up sedikit jadi 0,5 mm. Kita klik OK. Sudah selesai. Kemudian tinggal pilih untuk pilihan pocket parameter. Di sini ada banyak teman-teman. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan salah satu saja. Misalkan kita pakai pilihan untuk yang high speed untuk cutting metode-nya. Kemudian untuk presentasi step over-nya kita rubah ke 60%. Secara otomatis bawahnya akan berubah juga. Kita uncheck untuk finish-nya. Oke, selesai. Nah, oke. Kita tunggu, sedang proses. Seharusnya tidak terlalu lama karena bentuk partnya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu besar. Kurang dari 1 menit. Oke, selesai. Ya, seperti ini. Warna-warna yang berbentuk warna sigan itu adalah jalannya program, pergerakan programnya seperti itu. Kurva yang keluar itu adalah awal saat tool turun kemudian masuk ke material. Kita coba klik backplot, kita lihat waktunya. Totalnya 2 jam 4 menit 32 detik. Kemudian kita coba simulasikan. Kita coba jalanin step by step. Teman-teman bisa klik, bisa ketik S satu persatu sama dengan shortcutnya step. Ya seperti ini. Dia mulai turun dari luar material, mulai dari Z plus 0,5 meter seperti yang tadi kita setup. Ya seperti ini. Ya ini yang namanya center, boundary center. Nah kenapa kita geser? Supaya toolnya bisa masuk. Ya seperti ini. Seandainya tadi kita tidak geser, mungkin toolnya tidak akan bisa masuk. Oke, setelah selesai dia akan naik lagi, kemudian berpindah keluar material, baru kemudian turun 0,5 mm menjadi 0 mm. Bergerak kembali, coba diselesaikan. Ya seperti ini. Kita play saja. Ya secara pergerakan teman-teman bisa lihat garis kuning itu adalah retract-nya, gerakan tanpa pemakanan. Ya selesai. Oke. Kemudian kita simulasikan dengan bentuk 3 dimensi. Seperti biasa kita setting untuk raw materialnya terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah menggunakan atau sudah membuat settingan untuk stock setup value-nya, kita tinggal klik di sini saja. Kita atur sedikit, misalkan marginnya kita 0 semua, tapi untuk Z-nya kita up misalkan 1 mili biar kelihatan kalau nanti saat jalannya program kita simulasikan. Kita oke. Kita lihat pandangan top kanan simetrik. Oke, kita play dengan pilihan tool dengan holder. Ya seperti ini. Teman-teman bisa lihat persentasenya, progresnya baru sekitar 1%, sekarang 2%. Kalau kita ingin lihat ini sampai dengan selesai, mungkin akan terlalu lama, mungkin butuh waktu sekitar 15 menitan.
memang mau lihat sampai selesai silahkan, tapi untuk kali ini saya coba secara singkat saja. Kita stop, kita playback, kemudian kita pilih pilihan turbo. Nah, nanti kita bisa lihat progresnya. Kita play, ya selesai, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama. Ya, inilah bentuk setelah programnya selesai untuk program roughing. Cukup mudah kan? Semoga bermanfaat. Ayo Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.